Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita kembali akan menanggapi bangkai. Seperti biasa, bukan bangkai namanya, kalau nggak sebar bau busuk. Dalam video live-nya di channel Ayah Sofia, dia mengatakan, Yesus berteriak tolong-tolong saat disalib. Dan dia berkesimpulan bahwa itu bukan Yesus. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Sampai detik ini dan sampai kiamat kurang 2 hari, tidak bisa diputuskan yang benar yang mana. Kristen itu aneh, dapat cerita dari mana lagi? Udah gitu ngotot, orang Islam itu sesat karena tidak percaya Yesus disalib. Lu yang sesat. Gimana? Yang disayang oleh Tuhan, Yesus itu disayang oleh Tuhan. Kok dimatiin, dipaku, ditelanjangin? Ini otaknya di mana gitu? Menebus dosa kamu. Kamu yang bikin dosa, dia yang mati. Emang dia salah apa? Kenal kamu juga enggak. Mikir. Oke, kita berhenti sejenak. Tadi bangkai bilang, Yesus itu disayang oleh Tuhan, masa dimatikan, dipaku, disalib. Sepertinya bangkai bicara nggak mikir dulu kali ya. Dengan mengatakan demikian, artinya nabi-nabi dalam Quran termasuk Muhammad itu tidak disayang Tuhan. Karena dalam Quran ada nabi-nabi dibunuh dan bahkan Muhammad mati diracun. Surah An-Nisa ayat 155. Maka kami hukum mereka. Karena mereka melanggar perjanjian itu, kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak. Dalam surah ini dan beberapa surah yang lain mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga dibunuh. Di antaranya yang diyakini Muslim adalah Nabi Yahya. Pertanyaan kita adalah, apakah nabi-nabi itu tidak disayang oleh Tuhan? Lihat itu, hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Sukan Dani, pemirsa yang sangat kaya nama sayangi. Ikhwan fillah, saudara-saudara kaya nama muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yesus itu nggak pernah teriak-teriak, apalagi minta tolong. Dia hanya berdoa mengangkat tangan kepada Allahnya. Karena dia Abdullah. Karena dia hamba Allah. Ya aneh lah, benar judul ini. Ini penyaliban ini aneh. Katanya Yesus Tuhan. Tapi kan teriak-teriak minta tolong. Ya iyalah aneh lah. Orang dia bukan Tuhan. Yang bilang siapa? Bible. Yesus itu Abdullah. Abdullah. Abdul. Yesus itu Abdul. Ngerti ya? Disalib. Ya aneh lah. Aneh. Udah. Orang Kristen juga percaya Yesus datang menjadi seorang hamba karena Yesus sendiri yang katakan itu dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus hamba dari Allah Tuhan negeri Mekah? Tentu saja tidak. Yesus tidak kenal siapa itu Allah, dan dalam bahasa Ibrani tidak ada kosa kata Allah. Yesus hamba dari Yahweh yang juga adalah Bapaknya. Baik. Berteriaknya di mana dia, kata orang Kristen? Kata orang Kristen ya, bukan kata orang Islam. Ini bukan kata orang Islam ya, kata orang Kristen. Yesus berteriak, tolong, tolong, di mana itu? Itu di Matius 27 ya Ustaz? Matius 27. Ah benar, silakan Sari, syukran Ustaz Dani. Siapa, Ustaz? Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus berseru dengan suara nyaring, berteriak-teriak dia, tolong ya Allah, tolong, kenapa engkau tinggalkan aku mau mati. Mana ada? Mana ada? Mana ada? Sekali lagi, mana ada? Inilah jadinya kalau tukang tipu peminum kencing onta baca Alkitab. Dia mulai mengarang cerita sesuatu yang tidak dikatakan Alkitab. Persis iblis yang menggoda Hawa. Tidak sedikit pun kalimat minta tolong pada ayat itu. Tapi karena bangkai diperbolehkan berdusta, maka dia mulai karang ceritanya sendiri terhadap Alkitab. Sari, Ustadznya minta tolong jangan marah sampai 10 ya. Ustadz Dani Sukron. Siap, Ustaz. Pemirsa, mari kita baca. Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Yang ke-9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sukron, Sari. Sukron, Ustadz Dani. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini tulisan pelan-pelan. Ini. Tulisan Lukas. Dokter bule. Bule. Tidak disunat. Bukan orang Yahudi. Goyim. Ya. Tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah jadi murid Yesus. Tidak pernah. Dia tulis apa? Petrus bilang, perhatikan baik-baik tuh. Ketahuilah oleh kamu sekalian seluruh umat Israel. Bukan orang Kristen. Malu gigit jari ya. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Bukan Tuhan. Orang. Manusia. Dah. Yang telah kamu salibkan. Jadi Petrus, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini penting sekali. Di blok Ustadz Dani. Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Petrus bilang, kamu menyalibkan Yesus yang orang Nazaret itu. Padahal itu bukan Yesus, ngerti nggak sih? Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu tuh. Sekali lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ini bahasa Indonesia kok gampang dimengerti. Karena Yesus itu tuh, ya, orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ngerti ya? Ngerti ya? Petrus tidak bilang Yesusnya dia, pelan-pelan. Petrus tidak bilang Yesusnya dia, Yesusnya Petrus itu mati disalib, tapi dia bilang gini. Yesus itu, ngerti gak? Yesus itu Yesus yang disalib, yang kamu imani telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Yesusku itu sudah di langit. Asik ya, Bible nih. Oke, dengan Untuk kisah para rasul 4 ini, teman-teman baca sendiri. Hanya orang yang IQ gorila, yang gampang dibodohi bangkai. Kalau kalian baca secara komprehensif, ayat itu sangat jelas. Tapi di tangan antek iblis, semua diputar balikkan maknanya. nomor Kisah Para Rasul 5 nomor 32 kalau nggak salah itu. Kisah Para Rasul 5 nomor 32 kalau nggak salah ya. 34 sampai 37. Pemirsa, Sari Ustadznya minta tolong lagi ya. Pemirsa langsung di screenshot ya. Karena Kainama nggak mau ambil satu-satu nggak mau. Lengkap ya. Dari 34, dari Kisah Para Rasul 5 nomor 34 sampai 37. Silakan Sari, Sukron Ustadz Dani. Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar.
Ayat yang ke-35, sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Yang ke-36, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-cerailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Yang ke-37, sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dan dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-cerailah seluruh pengikutnya. Syukran Sari, syukran Sadani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik kata-kata Gamaliel yang ditulis oleh Yudas. Apa kata-kata Gamaliel? Sesudah Teudas, pada waktu pendaftaran penduduk, ingat nggak Yesus itu lahir pada saat pendaftaran penduduk di Lukas 2. Pada zaman Kirenius menjadi wali negeri Syria, maka didaftarkanlah orang-orang. Yusuf mendaftarkan dirinya bersama Maria yang sedang hamil, pulang ke Bethlehem untuk mendaftar sensus. Dan pada saat itu Maria melahirkan. Ingat ya, Lukas 2 tuh ya. Tapi di sini disebutnya bukan Yesus. Gamaliel menyebutnya si Yudas orang Galilea. Yesus itu orang Galilea. Nazaret itu di Galilea. Yesus orang Nazaret Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan. Emang memberontak? Iya. Yesus itu kumpul, pengikutnya itu banyak. Tidak suka sama penjajah Romawi. Ngerti ya? Oke. Tetapi ia juga tewas. Dan cerai beralailah pengikutnya. Kenapa yang disebut orang Galilea itu bukan Yesus, tapi Yudas. Artinya apa? Sampai sekarang, sampai malam ini, detik ini, Bible itu masih bertentangan satu dengan yang lain. Yang satu bilang Yesus mati di kayu salib, yang lain bilang tidak. Itu sebabnya yang benar itu Al-Quran. Kembali lagi si bangke menunjukkan kebotolannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5, sosok Yudas yang dimaksud bukanlah Yudas Iskariot, murid Yesus, melainkan seorang tokoh sejarah yang dikenal sebagai Yudas dari Galilea atau Yudas bin Hezekia. Yudas adalah seorang pemimpin revolusioner Yahudi yang mendirikan kelompok Zelot. Pemberontakan Yudas terjadi pada tahun 6 Masehi, sementara Yesus disalib pada sekitar tahun 30 Masehi. Di sini dapat disimpulkan bangke ini antara buta sejarah atau sedang membodohi umatnya. Tadi bangke bilang, sampai saat ini Alkitab masih bertentangan satu sama lain tentang Yesus disalib atau tidak. Ini adalah klaim ngawur dan putus asa bangke. Tidak seorang pun orang Kristen menolak peristiwa penyaliban. Justru yang masih bertentangan itu adalah Muslim. Pas ditanya siapa yang menggantikan Isa, Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kewajiban iman kita hanya dua, bahwa yang disalib bukan Isa, yang kedua yang disalib kaum Hawariun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita
terhadap penipuan si bangkai peminum kencing onta yang juga mendapat gelar penipu sertifikat halal. Semoga kalian yang menggunakan akal tidak tertipu sama si bangkai. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau digini bunyi klak klak klak.